Halo, kembali lagi di channel Berdu ID. Dalam video ini kami akan membahas apps cek mutasi by Berdu. Fungsinya adalah untuk mengecek mutasi rekening bank langsung dari Berdu. Saat kamu membuat toko online di Berdu, kamu bisa pakai sistem kode unik pada saat menerima pembayaran, yaitu 3 angka di belakang nominal transfer. Nah, 3 angka unik itulah yang akan di-tracking oleh Berdu. Kalau angkanya sudah cocok, maka pembayaran akan dikonfirmasi. Di mutasi by Berdu, kamu juga bisa memberikan label untuk setiap transaksi kamu untuk memudahkan pencatatan keuangan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ke channel Berdu untuk mendapatkan info tutorial lainnya. Klik tombol like di bawah dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, pertama dari dashboard admin website kamu di Berdu, ke apps. Cari apps cek mutasi by Berdu, gunakan. Nah, di sini kita bisa menambahkan akun rekening bank. Di sini ada pilihan bank yang bisa kamu gunakan. Perlu diperhatikan khusus untuk BCA Business, semua form di sini seperti corporate ID, nomor rekening dan lain-lain, silahkan hubungi pihak BCA ya, karena ini menggunakan API dari BCA. Lalu pastikan juga IP yang digunakan oleh Berdu ini sudah dimasukkan ke whitelist oleh pihak BCA-nya. Jadi IP ini harap diinfokan ke kantor cabang pembuatan rekening bisnis BCA kamu ya. Untuk bank lain tidak perlu, formnya langsung diisi saja. Oke, sekarang saya contohkan untuk menambahkan akun BCA personal. Masukkan username dan password kamu. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Kita bahas satu persatu. Untuk cek interval artinya seberapa sering sistem mengecek mutasi rekening kamu. Ini dimulai dari 5 menit sampai 6 jam. Kami sarankan untuk memilih 30 menit atau 20 menit ya. Karena ada beberapa bank yang tidak mengizinkan login yang terlalu sering, nanti bisa error. Kemudian untuk nonaktifkan ketika, artinya ketika ada kesalahan atau kegagalan. Misalnya password yang kamu masukkan di sistem cek mutasi Berdu ini ternyata salah. Atau kamu sudah pernah ganti password tapi tidak diupdate di sistem cek mutasi Berdu, kamu bisa pilih nonaktifkan misalnya ketika gagal 1 kali. Berarti sistem cek mutasi ini akan dinonaktifkan setelah 1 kali gagal login akibat password yang kamu input tadi salah. Atau kamu juga bisa atur 2 kali. Karena biasanya dari pihak bank akan memblokir akun internet banking nasabah kalau sudah salah memasukkan password sampai 3 kali. Begitu juga kalau kamu pilih selalu aktif, jadi apapun yang terjadi, sistem cek mutasi akan selalu aktif. Tapi resiko ditanggung oleh masing-masing nasabah ya kalau terjadi pemblokiran akun internet banking akibat login terlalu sering gagal. Sekarang kita akan bahas menu order. Di bagian saat ditemukan, kita bisa atur ya apa yang terjadi ketika transaksi tertentu ditemukan. Di sini ada pilihan tandai terbayar, tandai bisa dikonfirmasi, hanya tambahkan label, dan abaikan. Kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari tandai terbayar. Kita buka apps cek mutasi ini di tab baru. Oke, di bagian overview ini adalah informasi tentang akun bank kamu dan juga pengaturan jadwal pengecekan. Di sini statusnya aktif ya. Lalu kita ke tab transaksi. Di sini akan muncul update daftar transaksi terbaru. Selanjutnya, tab riwayat cek ini fungsinya untuk menampilkan riwayat cek mutasi dari waktu ke waktu. Di sini juga ada ditampilkan berapa transaksi kredit dan berapa transaksi debitnya. Kamu juga bisa cek mutasi tanpa harus menunggu jeda interval. Caranya ke overview, lalu klik cek sekarang. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul ya transaksi terbaru. Kalau kita lihat pada riwayat cek, refresh halaman. Nah, di sini akan muncul ya riwayat pengecekan yang paling baru. Oke, sekarang kita akan demokan menu riwayat pencocokan. Caranya kita coba buat dulu order baru. Kita buat saja ordernya dari tab daftar order ini. Untuk kamu yang ingin mengaktifkan fitur kode unik pembayaran, kamu bisa atur di pengaturan, pembayaran,
pilih bank transfer. Nah, kamu bisa centang pada menu aktif di bagian kode unik pembayaran di sini. Atur jumlah maksimalnya, lalu klik simpan. Oke, sekarang kita ke menu order. Buat order baru, kita tambahkan produknya secara random saja. Misalnya saya buat order dengan nama test. Untuk harganya misalnya 100.000. Ketika order ini dibuat, kita bisa tambahkan kode unik dengan cara centang pada menu ini, lalu tetapkan order. Nah, di sini akan muncul ya nominal yang harus dibayarkan dengan 3 kode unik di belakang. Jadi, order akan otomatis dikonfirmasi ketika ada dana yang masuk sesuai dengan nominal yang tertera di sini. Oke, sekarang kita ke pengaturan cek mutasi. Kita akan contohkan pilihan pertama, yaitu tandai terbayar saat ditemukan. Klik simpan. Buka tab mutasi. Klik cek sekarang. Kalau pembeli sudah transfer dananya ke rekening kamu, transaksinya akan masuk ke sini. Kita perhatikan, ini dana yang ditransfer juga kebetulan nominal kode uniknya sudah sama. Kalau kita buka pada tab order dan refresh halaman, statusnya jadi terbayar ya, karena memang sudah ditemukan transaksi senilai sekian pada mutasi rekening kamu. Lalu kita juga bisa lihat riwayat pencocokan. Nah, transaksi ini cocok ya dengan order yang kita buat tadi. Kalau kita klik di sini, akan langsung diarahkan ke detail order. Sekarang kita ke menu transaksi. Di sini akan saya jelaskan fitur label. Di pengaturan kolom, tambahkan dulu kolom baru, pilih label. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Defaultnya, ketika ada order, maka untuk transferan yang sesuai dengan order itu akan ditandai dengan label. Nama labelnya ini order, warnanya hijau. Label ini bisa kamu ganti di pengaturan cek mutasi. Nama labelnya bisa kamu ganti di sini, kemudian warnanya juga bisa diubah. Kemudian kamu juga bisa menambahkan label baru di sini. Misalnya saya isi pengeluaran perusahaan, lalu warnanya diubah jadi merah misalnya. Silahkan tambahkan label lain sesuai kebutuhan. Klik simpan. Ke tab transaksi. Di sini kamu bisa tambahkan satu kolom lagi di pengaturan kolom, lalu pilih tombol edit. Nah, dengan begini, kamu bisa memberikan label untuk setiap transaksi. Misalnya di transaksi ini kita edit. Nah, kamu juga bisa berikan label secara custom, kemudian juga bisa memberikan catatan supaya lebih spesifik. Jadi nanti bisa dicek dengan mudah transaksi dengan label ini, transaksi apa, dan untuk siapa. Misalnya saya isi seperti ini. Simpan. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Jadi fungsi fitur label ini untuk pengkategorian transaksi ya, untuk mempermudah pencatatan keuangan. Dengan label ini, kamu juga bisa mengecek statistik pengeluaran atau pemasukan berdasarkan masing-masing label yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan demokan pengaturan kedua, yaitu tandai bisa dikonfirmasi ketika transaksi tertentu ditemukan di mutasi. Klik simpan. Kita pergi ke tab order yang sudah kita buat tadi, lalu saya ubah dulu jadi belum dibayar. Refresh halaman. Nah, ini kita sedang mensimulasikan ada order baru yang belum dibayar. Selain cara ini, kamu juga bisa langsung buat order baru, caranya sama seperti tadi. Sekarang kita ke tab mutasi, overview, cek sekarang. Nah, ketika pembeli sudah transfer dengan nominal yang sesuai dengan order, maka transferan yang terbaru akan muncul di sini. Nah, kalau kita cek pada detail ordernya, refresh halaman, statusnya di sini adalah bisa dikonfirmasi, bukan terbayar. Jadi, ketika ada transferan yang masuk dan nominal sudah sesuai dengan yang harus dibayarkan, maka order tidak otomatis terkonfirmasi sebagai terbayar ya. Kamu harus mengkonfirmasi pembayarannya secara manual. Sekarang kita klik konfirmasi pembayaran. Nah, baru status pembayarannya jadi terbayar. Pilihan ini cocok untuk kamu yang mau double check lagi dana yang ditransfer sudah masuk atau belum di mutasi bank.
Jadi setelah kamu double check lagi dananya, baru kamu bisa konfirmasi pembayaran jadi terbayar. Kalau kita cek pada riwayat pencocokan, refresh halaman. Nah, kalau pembeli sudah transfer dana dengan nominal yang sesuai dengan order, transaksi terbaru akan muncul dengan tindakan tandai bisa dikonfirmasi. Oke, sekarang kita akan bahas pengaturan selanjutnya, yaitu hanya tambahkan label ketika transaksi ditemukan. Klik simpan. Kita gunakan order yang tadi kita buat. Saya tandai lagi belum dibayar. Refresh halaman. Kita pergi ke tab overview pada mutasi, kemudian cek lagi sekarang. Nah, kita perhatikan ini adalah transferan terbaru yang masuk ke rekening bank ketika pembeli sudah melakukan transfer dana sesuai dengan nominal pesanan. Order tidak terkonfirmasi terbayar, tapi sudah otomatis ditandai labelnya sebagai order. Untuk kasus ini, kita lihat saat kita ke tab detail order, kita refresh halaman, status ordernya masih belum dibayar. Jadi seperti ini ya bedanya. Selanjutnya kita bahas pengaturan berikutnya, yaitu abaikan ketika transaksi ditemukan. Klik simpan, ke tab overview pada mutasi, klik cek sekarang. Nah, ketika pembeli sudah transfer dana sesuai order, transaksi tidak otomatis ditandai terbayar maupun ditandai bisa dikonfirmasi, dan order ini pun tidak diberikan label. Perbedaannya seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas menu saat duplikat. Apa yang akan dilakukan oleh sistem ketika ditemukan dua transferan dengan nilai yang sama. Nah, di sini untuk pengaturan saat ditemukannya, saya atur dulu ke tandai terbayar. Lalu untuk menu saat duplikatnya, saya pilih tandai bisa dikonfirmasi. Contoh kondisi duplikat order adalah seperti ini. Di sini ada dua order dengan nominal yang sama, sejumlah ini. Lalu sekarang kita ke tab overview pada mutasi, cek sekarang. Oke, karena di sini ada dua orderan dengan nominal yang sama, lalu ada satu transferan yang masuk ke rekening bank dengan nominal itu, maka yang ditampilkan oleh sistem adalah seperti ini. Karena dua order ini nominalnya sama, sistem tidak bisa mendeteksi transferan ini untuk orderan yang mana. Status dari dua order itu akan diubah menjadi bisa dikonfirmasi. Kita coba buka tab daftar order, refresh halaman. Nah, status dari dua order ini berubah jadi bisa dikonfirmasi. Jadi flow-nya adalah ketika ditemukan satu order yang transferannya sudah masuk dan ditemukan oleh sistem, status dari order itu akan jadi terbayar. Karena di sini kita pilih tandai terbayar saat ditemukan. Tapi di saat ada dua order dengan nominal yang sama dan baru ada satu transferan yang masuk, maka status dari kedua order ini jadi bisa dikonfirmasi. Jadi kamu harus konfirmasi ulang pembayarannya secara manual untuk mengecek ini transferan yang masuk untuk order yang mana. Ketika kita klik pada salah satu order, di sini disebutkan ada duplikat karena ada pesanan lain yang nominalnya juga sama dengan order ini. Pada saat kamu konfirmasi pembayaran, juga akan muncul notifikasi duplikat seperti ini. Kalau begini, jangan lupa double check dulu transferan yang masuk ini untuk melunasi pembayaran dari order yang mana, baru kamu konfirmasi pembayarannya. Kembali ke pengaturan mutasi. Kalau pengaturan saat duplikat yang kamu pilih adalah hanya tambahkan label, maka saat ditemukan order duplikat, maka nanti di daftar transaksi, dua order itu akan diberikan label duplikat. Oke, sekian tutorial kali ini. Kalau kamu tidak mau tes pakai akun rekening kamu dulu, karena misalnya website masih dalam tahap pengembangan, caranya bagaimana? Di video selanjutnya kita akan bahas tentang akun tes rekening. Jadi untuk testing apps cek rekening mutasi ini, kamu belum perlu memakai akun bank asli. Nanti kalau sudah paham sistemnya bagaimana, baru deh kamu pakai akun rekening bank asli sesuai dengan yang dibahas di video ini. Stay tune ya untuk video selanjutnya. Like video ini, berikan komentar di bawah, dan subscribe channel Berdu untuk mendapatkan video tutorial lainnya. Jangan lupa juga follow akun sosial media kami
untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.